Adik-adik yang di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan hatiku penuh nyanyian dengan penuh sukacita. Sebab dan pujian
firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sangat cintai, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena pagi hari ini kembali kami anak-anak sekolah Minggu GKI, haleluya, beribadah, bahkan juga kami sudah bernyanyi dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami, mampukan kami untuk dapat mengerti serta melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon pertolongan Tuhan bagi kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik, hari ini firman Tuhan kita terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-25. Kita akan membaca bersama-sama ayat firman Tuhan ini dengan menyaksikan video berikut. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Adik-adik yang manis, firman Tuhan kita hari ini dengan tema diciptakan untuk berkarya. Sesudah manusia diciptakan oleh Allah, selanjutnya Allah menyediakan tempat tinggal kepada manusia itu, yaitu di Taman Eden. Taman yang sangat baik, yang sangat indah. Dan di taman ini Tuhan juga menciptakan berbagai flora dan fauna
yaitu segala binatang di laut, di udara, dan di darat Tuhan ciptakan. Dan segala tumbuh-tumbuhan, pepohonan, bahkan juga buah-buahan yang manis dan enak Tuhan ciptakan. Dan di taman ini juga diairi oleh 4 sungai, yaitu sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Sungai ini mengairi, memberikan kesuburan bagi seluruh tanaman, tumbuh-tumbuhan, bahkan juga binatang yang ada di taman ini. Walaupun demikian, keadaan yang begitu baik dan indah ini, Adam tidak berdiam diri saja. Walaupun semuanya nyaman dan menyenangkan, bahkan semua sudah tersedia, Adam tetap diberi tugas untuk menjaga, memelihara seluruh ciptaan Tuhan yang ada di Taman Eden. Yang pertama, Tuhan memberi tugas kepada Adam untuk memelihara dan menjaga seluruh ciptaan Tuhan yang ada di taman itu, serta mengusahakannya. Dan yang kedua, Tuhan memberikan tugas kepada Adam untuk memberi nama seluruh binatang yang ada di taman itu. Dan pada saat Adam memberikan nama kepada binatang itu, tidak didapatinya seorang manusia yang sama seperti dia, tidak ada yang sepadan dengan dia. Dan untuk kebaikan Adam, akhirnya juga Tuhan menciptakan seorang penolong bagi Adam, sama seperti dia. Tuhan ciptakan seorang manusia yang diambil dari tulang rusuk Adam, yang diberi nama perempuan, yaitu Hawa, yang menjadi penolong bagi Adam. Mereka hidup bersama dengan bahagia, mereka ada di taman itu. Dengan berbagai semua fasilitas, tumbuh-tumbuhan, segala ciptaan Tuhan, segala binatang yang Tuhan sediakan begitu nyaman, dan semuanya ada. Tuhan memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengelola dan mengusahakannya. Tetapi juga Tuhan memberi perintah ataupun sebagai larangan kepada mereka agar mereka tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ditempatkan Allah di tengah-tengah taman itu. Supaya apa? Supaya manusia belajar untuk tidak bertindak serakah, dan juga agar manusia juga belajar taat dan tunduk kepada perintah Allah. Adik-adikku sekalian, demikian juga kita sebagai manusia yang ditempatkan Tuhan di dunia ini. Kita juga diberi tugas oleh Allah untuk menjaga, memelihara alam sekitar kita. Contohnya, yang pertama, kita tidak boleh membuang sampah sembarang tempat. Supaya apa? Supaya tidak terjadi banjir, dan supaya sampah itu tidak membusuk sehingga mengundang lalat. Akhirnya banyak kuman di sana dan kita juga bisa menjadi sakit. Karena itu, adik-adik, buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang kedua, adik-adik juga diberi tugas oleh Allah agar kita juga menjaga, memelihara seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Namun sebaliknya, kita harus merawatnya dan memeliharanya supaya bertumbuh subur untuk kebaikan kita. Dan kita juga diminta oleh Tuhan agar kita tidak serakah menggunakan alam ciptaan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, tetapi kita mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi adik-adikku sekalian, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita terus berkarya untuk menjaga, memelihara, serta mengusahakan seluruh ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Dan pada akhirnya, firman Tuhan kita hari ini, kita akan membaca dari Mazmur 104 ayat 14 sebagai ayat hafalan kita minggu depan. Adik-adik bisa membukanya di rumah. Peliharalah seluruh alam ciptaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sangat indah bagi kami pada minggu hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita doa penutup, kita menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, "Saya senang jadi anak Tuhan."
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami mohon Tuhan tolong kami juga, pelihara kami sepekan akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah